lagi ternyata aku sama suami punya doa yang sama. Ya awalnya kita pengen kesana itu pengen punya anak, kalau dari keluarganya doa pengen punya anak dan segala macam. Jadi doa-doa kita yang tadinya banyak itu tuh nggak ada sama sekali gitu. Tapi aku berdoa ya ketika aku minta dikasih umur panjang, dikasih sehat, diampuni dosa, aku bisa bersama-sama dengan pasangan gitu untuk cari kebahagiaan dunia, untuk bekal kami di akhirat. Dan ternyata itu doa yang sama, padahal kita nggak janjian. Kita padahal nggak janjian sama sekali, karena kan kita pasti list doanya akan berbeda, kecuali kita pengen punya anak gitu kan, pasti itu sama satu dia. Tapi ternyata yang diminta pertama kali malah sama, dihapuskan dosa, panjang umur, sehat, sama-sama kita berdua cari bahagia dunia untuk bekal di akhirat. Itu benar-benar aku sama, aku bilang gitu. Terus kayak aku nyebutin namanya, nama jelas dia sampai ada binnya, dia juga sama. Ada bin dia. Sampai segitunya. Terus aku kata orang-orang yang sebelumnya kalau di sana itu, kalau di Masjidil Haram itu katanya suami istri itu selalu berantem. Pasti akan kelihatan sifat aslinya itu adalah orang itu ketika diuji ya. Diujinya itu adalah kalau misalnya suami istri, maka diujinya kesabaran gitu. Pasti akan ada berantem. Kalau enggak, kalau misalnya ibu dan anak yang suka diuji kesabarannya. Kalau enggak, menantu sama mertua, atau enggak teman sama teman. Itu kata kata orang travel yang sering bawa jamaah, seringkali seperti itu. Jadi setiap pasangan pasti ribut, pasti ada permasalahan dan segala macam gitu. Makanya kita nggak wanti-wanti, sayang gimana ya kita di sana, aku bilang gitu. Sama berdua gitu. Jadi pas udah nyampe sana udah ke mindset gitu, kita kan pengen nikmatin sama-sama keagungan Allah, kita minta doa sama-sama. Tapi hal-hal yang berbau duniawi lupa ya kita ya. Kita minta ini itu yang berbau duniawi benar-benar nggak kita pikirin banget gimana caranya supaya ya Allah beri kami kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Kenapa doanya tentang kamu? Karena ya itu dia, aku ngerasa sangat bersyukur punya kamu. Allah udah hadirin kamu di hidup aku, itu sebuah anugerah buat aku. Jadi ketika aku di sana aku berterima kasih sama Allah. Terima kasih ya Allah, perempuan ini insya Allah yang akan membersamaiku sampai tua nanti, sampai jannah. Memang benar teman-teman ya, ada keajaiban di Baitullah. Jadi ketika malam ketiga sebelum kami besoknya akan ke Madinah, malam kedua aku kan belum dapat Hajar Aswad karena melihat masih belum memungkinkan dengan jutaan jamaah. Kami takut malah jadi memaksakan. Di malam ketiganya aku tetap berusaha untuk pengen ke sana, pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Dan di hari ketiga pun saya berniat untuk membadalkan almarhumah nenek. Badal itu badal umroh, kita mengumrohkan orang yang sudah wafat gitu. Pada saat itu aku sudah berniat di jam 4 sore akan badal. Tiba-tiba saya sama suami sama ada pegawai saya, kita badal untuk orang-orang terkasih kami yang sudah tidak ada. Tiba-tiba kaki saya sakit, dan dalam hati saya semalam sudah berniat bahwa hari itu saya pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Saya bimbang pada saat itu, saya benar bimbang. Ya Allah, saya ingin membadalkan nenek saya. Saya udah niat ya Allah, membadalkan tuh berarti kita benar-benar kayak umroh lagi dari awal, tapi atas nama orang lain, betul. Tapi ternyata Allah belum berkehendak. Akhirnya aku tidak ikut badal, teman-teman. Akhirnya aku mewakilkan badalnya kepada mutawif dengan memberikan imbalan sesuai keridoan, keikhlasan beliau. Akhirnya ya udah, saya walaupun sedih, ya Allah, saya udah niat pengen membadalkan nenek, tapi ternyata Allah belum mengizinkan gitu. Akhirnya saya melanjutkan dengan niat saya. Niat saya di awal, saya pengen ke Hajar Aswad, kekeh
pada mutawif yang satunya saya minta, katanya Kak Janet sakit, iya, tapi saya pengen ke Hajar Aswad. Aku bilang tolong bisa bantu nggak? Terus pas lihat dari atas dari hotel, Kak Janet kayaknya nggak mungkin, katanya ini benar-benar lagi full banget. Dan saya pun ngeliat logika manusia gitu, nggak mungkin saya bisa nembus itu, segitu banyaknya orang, nggak mungkin ya. Tapi nggak tahu kenapa setelah habis maghrib saya membulatkan niat, saya yuk bismillah saya pengen ke Hajar Aswad. Pada saat habis sholat maghrib perjalanan mau ke Masjidil Haram, saya bersama mama saya, bersama ibu mertua saya, karena suami dan satu asisten saya sedang banyak, saya harus bisa melindungi kedua ibu saya, mama mertua dan ibu saya, ketika kami akan berjuang ke Hajar Aswad gitu. Karena saya udah tahu mereka mungkin orang tua kan nggak paham gitu. Jadi saya harus bisa di depan, walaupun saya juga nggak tahu kekuatan saya nggak mungkin gitu. Tapi ya udah saya niat, yuk bismillah mama, yuk bismillah mama gitu. Pas di jalan bapak saya bilang ketika mau ke Masjidil Haram, ada orang dia berbahasa Sunda, Neng katanya, tolongin Neng bapak ini. Kenapa Pak? Kunaon? Aku bilang gitu. Kenapa? Bapak cina boleh minum HP. Kenapa Pak? Bapak nyari temen Bapak, ya udah 4 jam gak ketemu katanya. Bapak lagi sambil tiduran di bawah lantai. Ah ya Allah Bapak, aku bilang. Atau 4 jam di dia, iya. Coba lihat nomor teleponnya sama Bapak hilang, kata Bapak nggak tahu. Jadi benar-benar Bapak itu asal dari Tasik, sama-sama orang Sunda. Jadi aku tuh ngerasa kayak, ya Allah, aku ke Bapak aku ya, ke Pak JJ, coba Pak coba kita bantu gitu kan. Pada saat itu aku benar-benar lillahi ta'ala aja membantu bapaknya yang sedang kehilangan kontak, nggak tahu mau nelfon siapa karena HP-nya dia ketinggalan katanya, ketinggalan di kamar, dan dia kehilangan teman-temannya yang bareng ketika dia mau turun ke Masjidil Haram. Ada orang yang seperti itu, orang yang butuh bantuan kita. Padahal pada saat itu niat aku sama keluarga ya mau ke Hajar Aswad gitu. Semakin malam semakin rame. Tapi nggak tahu kenapa, karena ya aku ngerasain gitu bapaknya kasihan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.